Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari turunan fungsi yang berbentuk perkalian atau pembagian. Nah, coba perhatikan fungsi-fungsi berikut ini. Nah, coba perhatikan 6 soal ini. Mana dari soal-soal ini yang bisa diselesaikan dengan menggunakan turunan secara langsung, turunan fungsi aljabar untuk bentuk AX pangkat N, gitu ya. Dan mana yang tidak bisa? Nah, perlu diingat lagi kalau kita punya fungsi berbentuk AX pangkat N, maka turunannya F aksen X-nya ini adalah AN X pangkat N min 1 ya. Nah, coba dari 6 soal ini adakah yang bisa dibentuk menjadi AX pangkat N? Ya, tentu saja nomor 1 bisa. Karena apa? Tinggal kita kalikan saja ini. Maka berbentuk AX pangkat N. Coba 3X pangkat 5 dikalikan 2X. Ketemunya adalah 6X pangkat 6. Dikurangi 3X pangkat 5 dikalikan 6. Menjadi 18X pangkat 5. Gini ya. Ini sudah berbentuk AX pangkat N ini, masing-masing sukunya. Sehingga turunannya F aksen X-nya kita bisa menggunakan rumus yang di atas. Ini 6X pangkat 6 diturunkan menjadi 6 kali 6, 36. Kemudian X-nya pangkat 5. 6 dikurangi 1 ya. Dikurangi 18 kali 5. 90. X pangkat 4. Ya, 5 dikurangi 1. Seperti ini. Bisa dikerjakan langsung. Tapi bagaimana untuk soal yang nomor 2? Nah, di sini ada pangkat 5 nih. Karena pangkatnya 5, maka Anda mempunyai opsi. Bisa dikerjakan dengan cara menguraikan. Jadi diuraikan dulu, 2x min 6 pangkat 5 itu diuraikan. Kemudian dikalikan dengan 3x pangkat 5. Dikalikan yang depan ini. Bisa, tapi panjang. Karena pangkatnya besar. Atau kita bisa menggunakan rumus perkalian. Jadi turunan fungsi yang berbentuk perkalian. Jadi ini kita simpan dulu ya. Soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 bagaimana? Ini bisa kita selesaikan seperti yang nomor 1. Kita bisa uraikan. 3x kali 2x ini menjadi 6x kuadrat. 3x kalikan 3, 9x. 6 kali 2x ini 12x. 6 kali 3, 18. Nah, bentuknya kan sudah AX pangkat N. Ini bisa diturunkan dengan menggunakan rumus yang di atas juga. Nanti silakan dicoba ya. Jadi nomor 3 bisa. Bagaimana dengan nomor 4? Nah, nasibnya yang nomor 4 sama seperti yang nomor 2. Dikalikan, diuraikan, boleh. Tapi karena pangkatnya 10 di sini, pangkatnya besar, maka untuk menguraikan, untuk mengalihkan, itu butuh usaha ekstra, gitu ya. Maka yang nomor 4 kita simpan juga, nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan turunan dari fungsi yang berbentuk perkalian. Bagaimana untuk soal yang nomor 5 dan nomor 6? Nah, ini juga karena kita tidak bisa menguraikan ini menjadi bentuk AX pangkat N, maka yang nomor 5 dan nomor 6 juga harus kita gunakan turunan fungsi yang berbentuk pembagian. Nah, bagaimana itu? Nah, ini rumusnya nih. Kalau kita punya fungsi berbentuk pembagian, fx sama dengan u per v,
dengan U adalah fungsi dalam X dan V juga fungsi dalam X gitu ya. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini rumusnya, perlu diingat-ingat ya ini ya. Kemudian kalau kita punya fungsi berbentuk perkalian, U kali V, dengan U adalah fungsi dalam X dan V juga fungsi dalam X, maka turunannya adalah U aksen V plus UV aksen. Dengan aksen-aksen ini berarti turunan pertamanya ya. U aksen berarti turunan pertama dari U, dan V aksen adalah turunan pertama dari V. Mari kita lihat contohnya. Misalkan ini, tentukan turunan dari, ini soal yang kedua tadi, 3x pangkat 5 dikalikan 2x min 6 pangkat 5. Maka kita bisa membagi mereka berdua ini menjadi U dan V. Siapa yang jadi U dan siapa yang jadi V boleh dibolak-balik, karena perkalian bersifat komutatif. Boleh dibolak-balik. Misalkan 3x pangkat 5 itu menjadi U dan 2x min 6 pangkat 5 itu menjadi V, maka kita harus mencari turunan dari masing-masing U dan V dulu. U aksen berarti turunan dari 3x pangkat 5 yaitu 15x pangkat 4. Sedangkan di sini V-nya adalah 2x min 6 pangkat 5. V aksennya kita bisa cari dengan aturan rantai. Ya, dengan aturan rantai. Karena dia ada pangkatnya nih, pangkat 5. Dengan aturan rantai, maka pertama yang kita turunin adalah pangkatnya dulu, 5. Tulis 5. Terus yang di dalam kurung tetap nih, pangkatnya dikurangi 1, 4. Kemudian dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Turunan dari 2x min 6 itu adalah 2. Nah, ini 5 dan 2 bisa dikalikan menjadi 10 kali 2x min 6 pangkat 4. Nah, U aksen dan V aksen sudah ketemu. Lalu berikutnya dimasukkan ke rumus tadi. Kalau bentuknya adalah U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, berikutnya kita masukkan saja U aksen siapa? 15x pangkat 4. Dikalikan V. V-nya adalah 2x min 6 pangkat 5. Ditambah UV aksen. U-nya adalah 3x pangkat 5. V aksennya berapa? 10 kali 2x min 6 pangkat 4. Seperti ini. Yang bisa dikalikan, ya dikalikan. Yang tidak bisa, biarkan saja. Berarti ini menjadi 15x pangkat 4 kali 2x min 6 pangkat 5 ditambah. Ini 3 kali 10 bisa 30x pangkat 5 kali 2x min 6 pangkat 4. Seperti ini boleh. Oke. Jadi ini untuk turunan dari fungsi yang berbentuk perkalian. Nah, ini untuk contoh soal yang berikutnya. 3x plus 6 dikalikan 2x plus 3 pangkat 10. Nah, sama dengan perkalian tadi, kita pisahkan siapa yang menjadi U, siapa yang menjadi V. Jadi silahkan ini dicoba. Kalau fx-nya adalah U dikalikan V, maka f aksennya ini adalah U aksen V ditambah UV aksen. Jadi silahkan dicari. Jika U-nya adalah 3x plus 6, maka berapa U aksennya?
Jika V-nya adalah 2X plus 3 pangkat 10, maka berapa V aksennya? Kemudian dimasukkan ke rumus F aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Ini silahkan dicoba. Berikutnya, bagaimana kalau soalnya berbentuk pembagian? Maka kita punya rumus tadi, jika Fx-nya itu adalah U per V, maka F aksen X-nya adalah U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Yang ini tidak boleh dibalik ya, U-nya yang di atas, U-nya yang sebagai pembilang, V-nya yang di bawah sebagai penyebut. Jadi, ini adalah U dan V. U-nya adalah 2X, maka U aksennya adalah 2. V-nya adalah 4X plus 12. V aksennya 4. Gini ya. Sehingga F aksen X-nya kita masukkan ke dalam rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini menjadi, siapa U aksen? 2. Siapa V? 4X plus 12. Min U. Siapa U? 2X. V aksen. Siapa V aksen? 4. Dibagi V kuadrat. 4X plus 12 kuadrat. Gini. Ini bisa diuraikan. 2 kali 4X menjadi 8X. 2 kali 12, 24. Min 2X kali 4. Berarti 8X. Begini. Dibagi dengan 4X plus 12 kuadrat. Nah, ini ada 8X min 8X. Berarti habis ya, 0. Berarti tinggal 24 per 4X plus 12 kuadrat. Seperti ini. Semoga bisa dipahami ya sampai sini ya. Jika ada pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar atau didiskusikan lewat grup WhatsApp. Nah, contoh yang keempat. Bagaimana kalau bentuknya adalah ini? 2X dibagi akar 4X plus 12. Nah, ini juga sama. Bentuknya adalah U per V. Dengan U-nya adalah 2X. Jadi U aksennya adalah 2. Dan V-nya adalah akar dari 4X plus 12. Nah, kok bentuknya akar? Bagaimana ini? Bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Menjadi 4X plus 12 pangkat setengah. Nah, seperti ini. Jadi, untuk V aksennya itu bisa kita turunkan menggunakan aturan rantai. Turunkan pangkatnya dulu, setengah kali 4X plus 12 pangkat setengah min 1. Ya kan? Pangkatnya pasti dikurangi 1. Dikalikan turunan yang ada di dalam kurung. Berarti turunan dari 4X plus 12, yaitu 4. Ya, turunan 4X-nya adalah 4 dan turunan 12-nya adalah 0. Nah, jadi kita bisa kalikan nih, setengah kali 4. 2, 4X plus 12 pangkat min setengah. Ya, setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Sehingga F aksen X-nya kita masukkan ke dalam rumus. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Berarti siapa? U aksen 2. Kalikan V, akar 4X plus 12. Min U. Siapa U? 2X. V aksen. V aksen adalah
2 kali 4x plus 12 pangkat min setengah dibagi V kuadrat. Berarti akar 4x plus 12 kuadrat. Gini ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 2 akar 4x plus 12 dikurangi. Nah, ini 2x kali 2 itu kan 4x nih. 4x plus 12 pangkat min setengah. Karena pangkat min setengah berarti dia adalah per akar 4x plus 12. Begini dibagi dengan akar 4x plus 12 kuadrat. Berarti akarnya hilang 4x plus 12. Mau tetap seperti ini atau disederhanakan lagi? Boleh. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, berarti yang bagian pembilang ini harus diubah bentuknya ya. Karena apa? Ada pengurangan tapi berbentuk pecahan. Berarti harus disamakan penyebutnya. Ya. Jadi untuk yang depan 2 akar 4x plus 12 ini disamakan penyebutnya kali akar 4x plus 12 per akar 4x plus 12. Biar sama ya. Yang belakang 4x per akar 4x plus 12 dibagi dengan 4x plus 12. Ini sama dengannya saya pindah di sini ya. Jadi tidak cukup. Oke, saya taruh sini ya. Jadi ini kan yang di atas ada akar 4x plus 12 kali akar 4x plus 12 ya. Ini. Jadi kan akar 4x plus 12 kuadrat. Sehingga akarnya hilang. Jadi 2 kali 4x plus 12 karena akarnya hilang. Min 4x dibagi dengan akar 4x plus 12. Dibagi lagi dengan 4x plus 12. Gini. Kalau pembagian dibagi lagi, maka penyebutnya bisa dijadikan 1 ya. 2 kali 4x plus 12 min 4x dibagi 4x plus 12 akar 4x plus 12. Bisa seperti ini. Oke, ini kalau perkalian dan pembagian. Semoga dipahami untuk penjelasan ini. Jika ada yang belum paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau disampaikan lewat grup WhatsApp. Sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.